Ngerodasip episode 12. Hai breeders dan insan brilian semua, kembali lagi dalam acara Ngerodasip, ngobrolin obligasi, reksadana, dan saham paling sip. Kita akan membahas saham-saham pilihan secara fundamental dan juga teknikal. Oke, nah yang pertama mau dibahas saham apa nih penonton? TMG boleh. Oke, TMG. Nanti kita akan bahas TMG. Yang kedua nih, Medco deh boleh, Medco. Oke, yang ketiga apa nih Mas Rehan? Yang ketiga HRTA kali ya. Oke, boleh. Oke, yang pertama ada saham PT Indo Tambang Raya Megah Terbuka. Itu secara fundamental yes. Nah, kita lihat nih dari riset kinerja PT Indo Tambang Raya Terbuka itu mencatatkan laba bersihnya sebesar 7,71 triliun rupiah sepanjang tahun 2023. Itu turun menjadi 58,30% secara year on year. Nah, perusahaan juga mencatatkan kenaikannya pada kuartal keempat 2023 itu sebesar 548 US dollar atau menjadi 4% secara kuartal. Dengan pendapatan di tahun 2023 sebesar 36,60 triliun rupiah atau minus 35% secara year on year. Kita lihat dari katalis pasarnya, ITMG merencana meningkatkan volume produksi dan penjualannya di tahun 2024 hingga 20,2 juta ton dan 25,6 juta ton menjadi 15-20% dan 10-22% secara year on year. Yang kedua, penjualannya didorong oleh ekspektasi peningkatan kontribusi dari tambang, Barinto, GPK, dan juga TIS. Yang ketiga, volume penjualan yang lebih tinggi daripada harga tetap. Yang terakhir, ITMG telah mengumumkan dividennya sebesar 6.416 dengan tanggal X-nya itu di 11 April 2024 dan tanggal pembayarannya itu di tanggal 18 April 2024 mendatang. Oke, yang pertama dari TMG secara teknikal yes, secara tren kita lihat dari daily chartnya itu masih uptrend. Terus juga posisi harganya masih berada di atas garis SMA dan kalau kita lihat ya harga ini membentuk pola bullish pennant dan harga masih berpotensi melanjutkan bullish trend ke area 29.600 dengan support di 26.750. Nextnya kalau kita lihat dari weekly chart ini masih trennya memang masih cenderung bearish tapi sudah mulai melambat. Posisi harganya juga baru memantul dari support MA20 dan berpotensi menguji resisten di MA60. Itu kurang lebih di level 28.600. Kalau dari weekly chartnya ini kita lihat masih cukup menarik ya karena posisi harganya berada di area demand dan berpotensi memantul dari area demand menguji resisten MA60 di level 32.000. Yang kedua ada PT Medco Energi Terbuka. Secara fundamental yes teman-teman. Kita lihat dari riset kinerja PT Medco Energi Terbuka membukukan pendapatannya sebesar 25,86 triliun rupiah per September 2023 menjadi minus 4,50% secara year on year. Sementara laba bersihnya tercatat sebesar 3,75 triliun rupiah turun menjadi 39,54 secara year on year. Kita lihat dari katalis pasarnya, perkiraan produksinya di tahun 2024 hingga 2025 yang lebih tinggi karena Oman mulai berkontribusi pada keuangannya di awal tahun 2024 ini. Yang kedua ada total produksinya di tahun 2024 hingga 2025 itu diperkirakan naik 8,50% dan 8,3% lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya. Nah, Medco juga telah memperoleh persetujuan Menteri untuk melakukan amandemen PSC blok koridor yang baru. Dan yang terakhir ada diperkirakan harga minyak akan tetap lebih tinggi sebesar 70 US dollar per barelnya di tengah ketegangan geopolitik yang masih berlangsung. Yang kedua ada Medco, secara teknikal juga yes, kita lihat secara tren dulu ya. Dari trennya sebenarnya masih bullish, cuman kalau kita lihat di daily chartnya ini masih tertahan di supply zone. Artinya mungkin ada potensi koreksi untuk jangka pendek ke level 1350 sampai 1425. Tapi kalau weekly chartnya juga kurang lebih masih sama, kita lihat masih tertahan di supply zone, ada potensi koreksi ke 1285 sampai 1305. Tapi kalau dari monthly chartnya ya ini cukup menarik karena trennya masih bullish dan masih ada potensi penguatan lanjutan ke area
1600 sampai 1705. Dan yang terakhir ada PT Harta Dinata Abadi Terbuka atau Harta, itu secara fundamentalnya yes. Nah, kita lihat dari riset kinerjanya, PT Harta Dinata Abadi Terbuka atau Harta membukukan pendapatannya sebesar 9,33 triliun per akhir kuartal ketiga 2023, itu naik menjadi 82,83% secara year on year dari 5,10 triliun rupiah. Harta juga membukukan laba bersihnya senilai 259,78 miliar rupiah atau naik menjadi 25,94% secara year on year dari 206,27 miliar rupiah. Kita lihat dari katalis pasarnya. Yang pertama ada harga emas global diprediksi akan semakin membaik nih di tahun depan. Yang kedua, potensi kenaikan harga emas akan mendorong kenaikan harga jual rata-rata harta di level 6% hingga 8% secara year on year di tahun 2024. Nah, yang ketiga, permintaan emas batangan dalam negeri masih solid nih teman-teman. Yang keempat, pasar perhiasan emas akan ditopang oleh pemulihan daya beli setelah tahun politik di 2024 di Indonesia. Dan yang terakhir, pada Desember 2023 kemarin, Harta menekan nota atau MOU itu dengan Bright Metal Refiner atau BMR itu untuk ekspor perhiasan emas berkadar 91,6% ke India. Yang ketiga ada HRTA, secara teknikalnya juga yes. Kalau kita lihat dari chartnya, secara daily chart masih trend sideways, posisi harga di area support, ketahan support 388, tapi untuk jangka pendek ada potensi koreksi ke area support MA20 dan MA60 itu kurang lebih di 368. Tapi kalau kita lihat dari weekly chartnya, ini juga masih menarik ya, trend bullishnya memang melambat, cuman posisi harganya sedang menguji resisten MA20. Kalau ini berhasil ditembus, ada potensi harga menguji resisten berikutnya. Kemudian kalau kita lihat dari money chartnya, nah ini lumayan menarik ya, karena selain trennya masih bullish, posisi harga di area support MA20 dan berpotensi memantul dari support MA20 menguji resisten berikutnya di 550. Oke, itu dia saham-saham pilihan yang sudah kita bahas secara teknikal dan juga fundamental. Dan sampai jumpa di episode Ngeronda Sip selanjutnya.